Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Edi Tanurma Priyadi dengan NIM 242520110, Prodi TI semester 2 kelas C. Di sini saya ingin menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah sistem paradigma. Yang pertama, jelaskan bagaimana algoritma data science dalam analisis perilaku penggunaan media sosial. Cara kerja data science dalam media sosial yaitu satu, pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari platform media sosial. Yang kedua ada pembersihan data ya. Pembersihan data adalah membersihkan data dari noise dan informasi yang tidak relevan. Yang ketiga ada processing atau memproses data untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat ada analisis tekstual, yaitu menganalisis teks untuk menemukan pola dan tren. Yang kelima ada analisis sentimental, yaitu untuk menentukan sentimen pengguna terhadap topik tertentu. Yang keenam ada analisis network, yaitu menganalisis jaringan sosial untuk memahami hubungan antara pengguna. Yang ketujuh ada visualisasi data, yaitu untuk memvisualisasikan hasil analisis dan membantu pemahaman intuitif tentang data. Yang kedelapan ada pemodelan prediktif, yaitu untuk memprediksi perilaku pengguna di masa depan berdasarkan data historis. Yang kesembilan ada evaluasi dan validasi, yaitu mengevaluasi model untuk memastikan akurasi dan validasinya. Yang ke-10 ada implementasi, yaitu mengimplementasikan model dalam sistem produksi dan memantau kinerja secara berkala untuk peningkatan berkelanjutan. Yang kedua ada, menurut Anda apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Menurut saya kasus algoritma analistika lebih tepat disebut sebagai pelanggaran privasi karena bukan bagian dari kemajuan teknologi. Teknologi seperti data science pada dasarnya adalah alat yang bisa digunakan untuk kebaikan, seperti membantu penelitian, layanan, kesehatan, atau meningkatkan efisiensi kerja. Namun dalam kasus ini teknologi melanggar hak manusia. Data pribadi jutaan orang diambil tanpa sepengetahuan mereka dan dipakai untuk memengaruhi cara mereka berpikir dan memilih dalam pemilu. Ini bukan sekedar penggunaan teknologi, tapi tindakan secara sekedar mengeksploitasi kelemahan sistem untuk kepentingan politik. Bagi saya kemajuan teknologi yang sehat adalah yang menghormati privasi, transparan, dan bertanggung jawab. Kalau teknologi justru dipakai untuk memanipulasi orang secara diam-diam, itu jelas bukan kemajuan, itu bentuk penyalahgunaan. Yang ketiga ada, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Menurut saya di satu sisi sistem rekomendasi dapat mendidik karena mampu menyajikan konten yang relevan dan sesuai minat pengguna. Namun di sisi lain algoritma ini juga bisa membatasi secara berpikir pengguna. Jadi sistem rekomendasi tidak sepenuhnya baik atau buruk. Ia berpotensi mendidik tetapi juga bisa membatasi. Tergantung pada algoritma, transparan sistem, dan sejauh mana pengguna sadar akan pola konsumsi informasi mereka sendiri. Kesadaran digital dan kemampuan memilah informasi sangat penting agar kita tidak dikendalikan sepenuhnya oleh algoritma. Poin selanjutnya ada perkembangan teknologi digital mengubah paradigma layanan perbankan. Soal nomor 1, menurut Anda apakah komponen yang berubah manusia, teknologi, proses dalam informasi ini? Semua berubah. Teknologi karena sekarang hampir semua layanan perbankan bisa diakses lewat aplikasi di ponsel. Dulu kalau mau transfer uang atau buka rekening harus datang ke kantor perbankan. Sekarang cukup buka aplikasi mobile banking atau chatbot yang bisa diakses 24 jam. Tapi perubahan ini tidak hanya soal atau aplikasi. Perubahan peran manusia, petugas
bank khususnya teller tidak lagi hanya bertugas menjalankan transaksi, tapi beralih menjadi semacam konsultan atau penasihat layanan. Mereka harus lebih paham teknologi, lebih aktif berinteraksi, dan mampu memberi solusi ketika sistem digital tidak cukup. Jadi menurut saya perubahan ini bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga cara berpikir, cara bekerja, dan cara berinteraksi yang benar-benar baru di dunia perbankan. Prosesnya juga ikut berubah. Hal-hal yang dulu bersifat formal dan harus melewati banyak tahapan sekarang dibuat lebih cepat, efisien, dan praktis. Nasabah diberi kendali penuh untuk melakukan transaksi sendiri tanpa bantuan langsung dari petugas bank. Ini menurut proses kerja yang lebih ramping dan responsif. Soal berikutnya yaitu apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan. Yang pertama ada dampak positif, yaitu 1. Efisien dan produktivitas tenaga kerja meningkat. Dengan banyak transaksi yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah, pegawai bank bisa lebih fokus pada tugas strategis. Yang kedua ada peluangan peningkatan keterampilan. Itu pergeseran ini mendorong pegawai untuk belajar teknologi baru, memahami digital tools, dan mengasah soft skill komunikasi dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada kualitas layanan lebih cepat dan personal. Teknologi memungkinkan pelayanan 24 jam melalui chatbot dan aplikasi. Dampak negatifnya 1. Pengurangan tenaga kerja konvensional karena banyak fungsi teller dan front office yang digantikan mesin dan aplikasi. Yang kedua ada kesenjangan keterampilan. Tidak semua pegawai mampu langsung mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga ada resikonya menurun sentuhan personal. Meskipun lebih cepat, layanan digital terkadang terasa kaku dalam situasi tertentu. Misalnya nasabah lansia atau ketika terjadi masalah kompleks yang layanan digitalnya belum tentu bisa menggantikan empati dan kepekaan manusia secara langsung. Kesimpulannya, pergantian ini membawa kemajuan besar, tapi juga menuntut penyesuaian serius. Bagi tenaga kerja ini bisa jadi peluang atau ancaman, tergantung pada kesiapan untuk berubah. Sedangkan bagi kualitas layanan ini adalah peningkatan dari sisi kecepatan dan efisiensi. Tapi tantangannya adalah tetap menjaga sisi humanis dalam interaksi dengan nasabah. Ketiga, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberi nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Untuk menjaga relevansi dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital, pegawai bank seperti teller dan customer service dapat fokus pada beberapa hal, yaitu 1. Pelatihan berkelanjutan. Itu terus meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan tentang produk perbankan digital. 2. Personalisasi layanan. Itu untuk menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu nasabah. 3. Penggunaan teknologi untuk memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses nasabah. Yang keempat ada umpan balik pelanggan, yaitu aktif mendengarkan dan menindaklanjuti umpan balik dari nasabah untuk perbaikan berkelanjutan. 5. Ada kolaborasi tim, yaitu bekerja sama dengan tim teknologi informasi dan pemasaran untuk menciptakan pengalaman nasabah yang baik. Poin berikutnya yaitu bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Soal pertama yaitu apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti penggunaan yang tidak hati-hati saat memakai komputer. Contohnya tidak memakai antivirus pada password lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan atau tidak sengaja klik link judul. Menurut saya rasa lupa mengunci loker bisa diibaratkan seperti penggunaan yang tidak berhati-hati saat memakai komputer. Sama seperti ketika seorang lupa mengunci loker yang membuat barang berharga jadi rentan dicuri. Dalam dunia digital, jika penggunaan tidak menerapkan
langkah-langkah keamanan yang tepat seperti tidak memakai antivirus, menggunakan link yang menggunakan password yang lemah, atau sembarangan mengklik link yang mencurigakan, maka data dan perangkat mereka yang mudah disusupi atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua situasi ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam menjaga keamanan baik secara fisik maupun digital dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jadi menjaga keamanan dengan hati-hati dan disiplin sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Soal nomor 2, yaitu apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di Siakat. Menurut saya kesalahan seperti tidak memakai antivirus, menggunakan password yang lemah, atau mengklik link sembarangan memang bisa menimbulkan resiko serius. Tetapi jenis dan skala resikonya berbeda dengan kesalahan teknisi pada seperti bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di sistem akademik atau SIKAT. Kalau penggunaan tidak hati-hati, resikonya yang muncul biasanya bersifat individu atau terbatas pada akun atau perangkat mereka sendiri, seperti terkena malware, akun diretas, atau data pribadi dicuri. Namun kesalahan teknis pada sistem atau misalnya bug dalam program atau kebocoran data di Siakat yang bisa berdampak luas dan sistem banyak pengguna sekaligus dan dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan. Meski berbeda, kedua jenis resiko ini sama-sama penting dan bisa saling mempengaruhi. Misalnya bug di sistem bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber jika penggunaan juga tidak melakukan keamanan pribadi dengan baik. Jadi baik kesalahan pengguna maupun kesalahan teknis harus diantisipasi dengan serius agar keamanan dan keandalan sistem terjaga. Yang ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Menurut saya, ya. Menurut pengalaman saya, kedua jenis kesalahan tersebut sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan. Meskipun dari sudut yang berbeda, saya pernah mengalami sendiri ketika menggunakan komputer tanpa antivirus. Akhirnya perangkat saya terinfeksi terkena malware yang membuat data penting hampir hilang dan kinerja komputer jadi sangat terganggu. Itu menunjukkan betapa kelalaian pribadi bisa membuka celah keamanan yang serius. Dari dua pengalaman itu saya belajar bahwa masalah keamanan tidak hanya datang dari kesalahan teknis di sistem, tapi juga dari kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan pribadi. Oleh karena itu, keduanya harus mendapatkan perhatian serius untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Poin selanjutnya yaitu smart city dalam lingkungan di masyarakat. Soal pertama, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi smart city? Menurut saya paradigma sosial dan budaya masyarakat sangat berpengaruh karena teknologi hanya berhasil kalau masyarakat mau dan nyaman menggunakannya. Kalau orang lebih terbiasa dan percaya dengan cara tradisional seperti bertemu langsung, mereka akan sulit beralih ke aplikasi digital. Selain itu, kepercayaan dan tingkat kenyamanan dengan teknologi sangat menentukan apakah smart city bisa sukses atau tidak. Jadi tanpa menyesuaikan dengan budaya lokal, teknologi canggih pun sulit diterima dan digunakan gitu. Yang kedua ada soal, menurut Anda siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya membentuk paradigma digital yang inklusif butuh kinerja sama semua pihak. Pemerintah untuk buat aturan dan akses, swasta untuk disediakan teknologi yang mudah, pendidikan untuk ajarkan literasi digital, dan masyarakat supaya mau belajar dan pakai teknologi yang baik. Jadi bukan cuma salah satu tapi semua harus ikut bertanggung jawab. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.